Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua lingkaran atau kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Setelah kita kemarin membahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, di mana jika terdapat dua lingkaran, masing-masing lingkaran L1 yang berpusat di P1 dengan jari-jari R1 dan lingkaran L2 yang berpusat di P2 dengan jari-jari R2, maka terdapat beberapa kedudukan lingkaran, yaitu yang pertama L1 dan L2 bersinggungan di dalam, yang kedua L1 dan L2 bersinggungan di luar, yang ketiga L1 dan L2 berpotongan, yang keempat L1 dan L2 saling lepas, yang kelima L1 dan L2 sepusat atau konsentris, yang keenam L2 terletak di dalam L1. Bagaimana cara menentukan kedudukan dua lingkaran? Yakni yang pertama menghitung jari-jari dan pusat masing-masing lingkaran. Yang kedua menghitung jarak antara pusat L1 dan pusat L2 yang dituliskan dengan nilai mutlak P1 P2. Yang ketiga menghitung jumlah jari-jari lingkaran L1 dan L2 yang dituliskan dengan R1 plus R2. Yang keempat menghitung selisih jari-jari lingkaran R1 dan L2 yang dituliskan dengan nilai mutlak R1 min R2. Maaf, itu yang digambar salah ya, seharusnya R1 min R2. Terus yang kelima mengecek hasil dari poin yang 2, 3, 4 tadi. Nanti termasuk dalam syarat kedudukan dua lingkaran yang mana. Bisa kalian lihat gambar yang pertama, yakni L1 dan L2 bersinggungan di dalam jika nilai P1 dan P2 sama dengan R1 dikurangi R2. Gambar yang kedua bisa kalian lihat L1 dan L2 saling bersinggungan di dalam jika nilai P1 P2 sama dengan R1 plus R2. Gambar yang ketiga L1 dan L2 saling berpotongan jika nilai dari R1 min R2 kurang dari P1 P2 kurang dari R1 plus R2. Gambar yang keempat yakni L1 dan L2 saling lepas, berarti kedua lingkaran tidak saling berpotongan juga tidak bersinggungan jika nilai mutlak P1 P2 lebih besar dari R1 plus R2. Yang kelima yakni L1 dan L2 sepusat atau konsentris. Nah, jika nilai dari nilai mutlak P1 P2 sama dengan 0. Yang keenam L2 terletak di dalam L1 tetapi tidak sepusat atau konsentris. Nah, itu jika nilai mutlak P1 P2 kurang dari R1 min R2. Biar lebih paham, saya kasih contoh soal. Itu dipahami sesuai dengan langkah-langkah menentukan kedudukan lingkaran. Dari mana memperoleh nilai mutlak P1 P2? Dengan rumus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat, sehingga nanti memperoleh hasil dari perhitungan yang kalian hitung mulai dari langkah pertama poin-poinnya, sehingga nanti kita ketahui kedudukan lingkaran tersebut apa. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang didapatkan barokah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.